Siapa yang tadi waktu datang ke gereja atau di rumah Anda ada kabut? Saudara, saya dan istri saya waktu datang ke sini kita drive nggak bisa cepet-cepet ya karena ada kabut. Tapi saudara tahu, biarpun ada kabut yang menutupi jalan, kita perlu tahu bahwa matahari tetap bersinar. Jadi kabut pasti berlalu. Badai aja pasti berlalu kok. Apalagi kabut. Karena the sun is always shining. Bukan cuma the sun S-U-N, tapi S-O-N. The sun. Anak Allah yang hidup selalu akan bersinar selama-lamanya. Amin saudara. Pagi hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan yang saya percaya kita akan meninggikan Tuhan Yesus dan Roh Kudus akan bicara kepada semua saudara. Seringkali kita lupa bahwa Roh Kudus itu diutus oleh Yesus untuk bersama-sama dengan kita selama-lamanya. Waktu kita di dunia ini, saudara, Roh Kudus itu available buat saudara dan saya. Dan saya berdoa supaya hari ini iman bangkit. Hari ini ada kesembuhan. Hari ini ada kelepasan. Hari ini ada keselamatan. Bukan hanya untuk saudara yang hadir di sini, tapi Anda yang join online karena apa yang saya akan sampaikan hari ini, saudara. Beberapa menit aja, saudara, nggak lama-lama. Kenapa saya katakan nggak lama-lama? Karena rasanya selalu waktunya kurang ya. Karena waktu saya simpan waktu dengan Tuhan, Tuhan itu begitu nyata dalam hidup saya. Saya mau supaya Tuhan juga nyata dalam hidup saudara. Karena yang saya bagikan ini bukan hanya bicara mengenai church attendance. Bukan hanya karena Anda datang kebaktian atau ikut kebaktian online, tapi waktu Anda mengalami hadirat Tuhan yang hidup, Anda mengalami pewahyuan, Anda mendapat download, Anda mendapat impartasi dari Roh Kudus, maka hidup Anda pasti nggak akan sama. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau mengutus Roh-Mu di tengah-tengah kami untuk menemani kami, membantu kami, memberikan arahan kepada kami, memberikan nasihat kepada kami, menegur kami, membimbing kami, mendisiplin kami, mengajar kami dalam segala hal, supaya kami makin hari makin seperti Kristus. Dan Kau pimpin kami supaya di dalam hidup kami ini ya Tuhan, setiap hari, setiap langkah, setiap keputusan, setiap strategi, kami melibatkan Engkau dan Engkau bekerja di tengah-tengah kami, sehingga kedagingan kami dimatikan dan roh kami menyala-nyala di dalam Engkau. Roh Kudus permuliakan Tuhan Yesus di tengah-tengah kami. Haleluya, dalam nama Yesus kami berdoa. Semua umat yang percaya mengatakan amin, amin, puji Tuhan. Expectation. Berapa banyak saudara yang mengharapkan bahwa hari ini akan terjadi kesembuhan? Berapa banyak saudara yang mengharapkan hari ini akan ada deliverance atau kelepasan? Berapa banyak saudara yang mengharapkan bahwa Tuhan akan bicara kepada Anda hari ini? Berapa banyak saudara yang mempunyai pengharapan bahwa hari ini ada keselamatan? Saudara, pengharapan itu adalah the breeding ground for miracle. Pengharapan itu adalah dasar yang beralaskan alas untuk kita bisa mengalami mujizat, mengalami jawaban dari doa yang Anda sudah doakan selama ini. Bahkan ada nggak saudara yang berdoa lalu karena sudah lama nggak dijawab, Anda lupa sama doa Anda. Pernah ngalamin seperti itu? Ayo saudara. Rupanya sering juga ya, saya mengalami seperti itu saudara. Oh ternyata apa yang kita doakan walaupun rasanya belum dijawab saudara, itu di surga, di alam surgawi itu masih berlaku, masih aktif saudara.
Dan hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan secara berseri yang menurut saya bukan hanya untuk 1 minggu aja, bukan hanya untuk 2 minggu, tapi untuk paling sedikit 2 bulan mendatang ini saudara, firman-Nya akan dibangun berdasarkan poin-poin yang akan saya sebutkan di sini yang judulnya adalah Transitioning into the New Season. Ya, transisi ke musim yang baru. Transisi ke musim yang baru. Jadi di dalam message, di dalam khotbah yang akan saya sampaikan akan bicara mengenai hal-hal ini. Bicara mengenai transisi, katakan transisi. Untuk mengalami transisi Anda perlu ada persiapan. Ya, transisi untuk apa? Transisi untuk kemana? Transisi untuk hal-hal yang baru. Untuk hal-hal yang baru, untuk apa saudara? Untuk musim yang baru. Karena semuanya ini tanpa saudara sadari itu kita semua, saudara dan saya berada di transisi di dalam hidup Anda semuanya ini kita mengalami transisi. Anda sadar atau enggak sadar, saya berharap supaya Anda menangkap apa yang akan saya sampaikan di sini, maka Anda akan mengetahui rencana Tuhan Yesus untuk saudara. Tuhan Yesus mati di kayu salib, the finished work of the cross, karya Yesus di kayu salib sudah selesai. Amin saudara. Tuhan mau supaya kita memulai pertarungan kita, pergumulan kita, tantangan kita, mulai dari tempat yang sudah menang, karena Yesus sudah menang saudara. Jadi bukan untuk kita akan memperoleh kemenangan karena kita di dalam Yesus. Yesus sudah mati dan sudah menang, maka saudara mulai dari kemenangan. Amin saudara. Nah, namun selain daripada itu, karya Kristus di kayu salib sudah selesai, tapi bisnis saudara dan saya belum selesai. Apa yang saudara dan saya masih perlu lakukan itu belum selesai. Kita masih ada bagian-bagian yang kita perlu lakukan. Amin saudara. Dan hari ini saya akan memulai dengan kenyataan hidup di dalam setiap manusia, saudara dan saya semua Anda ini di sini dan semua bahkan yang dengar di online, yang enggak dengar di online, Anda bahkan semua umat di dunia ini mengalami tahapan-tahapan di dalam kehidupan. Tahapan-tahapan apa itu saudara? Tahapan-tahapan yang pertama itu waktu kita dilahirkan itu sebagai bayi, betul saudara? Semua kita enggak langsung besar seperti sekarang, apalagi dewasa, enggak saudara, tapi bayi dulu. Lalu ada apa? Balita, bawah 5 tahun. Ya. Setelah balita ada apa saudara? Masa kanak-kanak. Ada masa kanak-kanak dan setelah itu ada masa apa saudara? Anak-anak muda. Dan setelah anak-anak muda dan beranjak menjadi dewasa. Dan setelah dewasa itu menjadi dewasa apa saudara? Setengah tua. Setengah tua. Bahasa formalnya itu paruh baya. Wow. Paruh itu separuh ya. Baya itu umur ya, usia ya. Jadi dewasa setengah umur, biasanya itu kalau udah setengah abad itu dibilangnya setengah umur, saudara. Beberapa dari kita sudah lebih dari setengah abad termasuk saya. Dan yang berikutnya dewasa yang senior. Nah saudara, hari ini saya mau ajak saudara untuk melihat beberapa hal. Saya nggak tuliskan usia-usianya berapa, umurnya berapa, karena saya nggak akan membahas mengenai psikologi di sini, karena kalau dilihat dari psikologi itu usianya ada kira-kira ada polanya ya saudara. Saya juga nggak membahas berdasarkan kesehatan, anak umur sekian disebutkan kanak-kanak atau sudah mulai remaja. Saya nggak ngomong begitu, tapi yang saya ingin sampaikan kepada saudara ialah tahapan di dalam kehidupan. Jadi kalau saya bisa simpulkan kira-kira begini saudara, masa bayi lalu masa apa saudara bawah 5 tahun ya, atau masa kanak-kanak, itu adalah masa di mana kita itu dirawat, kita tuh nggak bisa apa-apa. Kita makan juga nggak bisa makan sendiri, nggak bisa cari makan sendiri, kita dikasih makan, kita dilayani. Maaf ya saudara, kita buang air aja nggak bisa bersihin sendiri saudara.
Jadi itu adalah masa-masa di mana kita itu belajar, masa-masa kita itu explore, masa-masa di mana kita maunya main aja, kita nggak tahu apa-apa saudara, dan itu adalah masa-masa di mana orang tua Anda dan saya, atau anggota keluarga saudara, atau mungkin grandpa, grandma, atau kakak adik yang merawat kita saudara, dan kita mulai ada mainan ya, mulai ada toys ya saudara, dan bisanya hanya main aja. Dan berapa banyak saudara yang sadar bahwa saat-saat seperti itu rasanya waktunya panjang gitu ya, rasanya bisa banyak waktu gitu ya. Nah, tapi saudara, saya melihat ini adalah satu tahapan, katakan sama-sama tahapan. Ternyata tanpa sadar, ini adalah satu transisi aja saudara, dan di dalam setiap transisi itu ternyata ada tantangannya. Sadar atau nggak sadar, ada tantangannya. Ada tantangan yang jasmani, ada tantangan yang secara rohani juga. Tantangan secara jasmani, misalnya anak-anak, waktu kami mempunyai putri kami yang pertama, kami nggak ada pengalaman, tiba-tiba setelah usia berapa bulan, saya lupa ya, itu tiba-tiba anak kami badannya agak panas sedikit. Waduh, kenapa ya? Badannya kok panas ya? Lalu telepon pediatrician dan cek, ternyata nggak apa-apa, itu panasnya gimana, berapa derajat segala macamnya ditanyain. Oh, ternyata dia mau tumbuh gigi. Lalu beranjak dia lebih dewasa lagi, lalu dia, saya nggak ingat yang mana duluan, tapi kemudian dia badannya panas lagi. Ternyata nggak lama kemudian itu dia mau belajar merangkak, ya, crawling, ya. Ternyata di dalam setiap transisi itu ada tantangannya. Di dalam setiap kehidupan saudara, Anda perlu tahu nih sebelum saya lanjut ya, Anda perlu tahu di dalam setiap transisi itu bukan hanya ada yang jasmani, atau bukan hanya ada hal yang emosi yang mempengaruhi Anda atau secara mental, tapi juga secara rohani, karena iblis mau menyerang keadaan saudara. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Iblis itu di Alkitab dikatakan dia adalah pencuri. Pencuri namanya saja sudah pencuri. Saudara, pencuri itu punya satu occupation-nya adalah mencuri. Jabatannya, pekerjaannya adalah mencuri, saudara. Nah, jadi saya melihat pada tahapan-tahapan seperti ini, saya diingatkan bahwa Rasul Paulus mengatakan demikian, waktu aku masih kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak, aku mempunyai perasaan seperti kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, pikir seperti kanak-kanak ya semuanya. Tapi setelah aku beranjak menjadi dewasa, maka aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Jadi saya belajar ternyata saudara, waktu kita mengalami transisi dalam setiap tahapan kehidupan, itu orang yang umurnya bertambah belum tentu karakternya, sifatnya bertambah baik. Karena ada orang yang sudah dewasa secara umur, tapi masih mau dilayani, masih maunya hanya maunya minta ditolongin terus seperti anak-anak, gak bisa ngapa-ngapain saudara. Saya percaya Anda dan saya, umat Tuhan, gak begitu, tapi saudara dan saya akan maju terus. Amin saudara. Dan saya melihat yang berikutnya adalah remaja ya, anak muda, katakan anak muda. Remaja atau youth atau anak muda, disebutkan juga itu masa pubertas. Masa pubertas itu adalah masa di mana hormonnya berubah. Masa pubertas adalah masa di mana Anda lebih pintar dari orang tua saudara. Masa pubertas adalah masa di mana kita mau lakukan yang crazy things, masa di mana kita mau melakukan yang ugal-ugalan, mau yang lain daripada yang lain, nggak mau sama dengan yang lain-lain, saudara. Masa di mana secara jasmani suaranya berubah, lalu penampilan berubah, lalu ada organ tubuh Anda yang berubah. Ada perubahan-perubahan waktu Anda remaja. Tadi saya katakan ya, bukan hanya jasmani aja, tapi secara mental, secara sikap, dan secara hormon, dan bahkan kira-kira secara rohani bahaya apa enggak? Ada perubahannya apa enggak? Ada tantangannya apa enggak? Di sini adalah masa bahkan
Sampai saat ini, bukan hanya dulu, bukan hanya waktu saudara dan saya masih kecil, tapi bahkan sekarang ini di seluruh dunia, masa-masa anak muda, masa remaja, masa pubertas adalah masa yang sangat diserang oleh si iblis. Karena iblis akan menyerang pola berpikir dengan media, dengan sosial media, dengan teman, dengan macam-macam sehingga ada benturan demi benturan yang macam-macam sekali saudara. Dan saya melihat bahwa pada masa-masa muda ini di mana Anda merasa Anda bertumbuh sebagai orang yang tidak bisa terkalahkan. Anda kuat, Anda cepat, Anda bisa semuanya, Anda paling pinter, orang tua saudara kolot, ketinggalan zaman, konservatif, lain dengan saudara, rasanya Anda yang paling baik. Tapi pada saat-saat remaja, pada saat-saat anak muda Anda juga merasa identity crisis. Di mana Anda mengalami ini siapa ya? Siapa ini saya? Ada identitas yang mengalami satu krisis. Satu krisis di mana Anda mengalami tantangan, Anda mengalami pemikiran yang demikian saudara. Kalau didisiplin sama orang tua itu gimana ya? Kalau dididik sama orang tua itu bagaimana ya? Saya belajar satu kata dalam bahasa Inggris, yang bahasa Inggrisnya namanya itu chastisement. Chastisement, ada yang menerjemahkan chastise, katakan chastise. Belajar bahasa Inggris sebentar ya, chastise ya. Itu ada yang mengatakan disiplin. Sebetulnya bukan hanya sekedar disiplin saudara, tapi chastise itu ada dalam bahasa Indonesianya di Alkitab dituliskan ganjaran. Ganjaran. Jadi bapak yang benar itu mengganjar anaknya. Sehingga anak itu dihajar. Wow. Tapi Anda perlu tahu, anak-anak dan kita yang sudah dewasa, yang sudah menjadi orang tua juga perlu belajar. Kalau anak-anak, kalau Anda masih anak-anak, Anda masih remaja dan Anda mengalami bahwa orang tua Anda, ini bukan abuse, no. Bukan mukulin dengan semena-mena, no. Bukan itu. Bukan verbal abuse, no. Bukan saudara. Tapi adalah satu pengajaran yang orang tua berikan kepada anak-anak mereka. Dan kalau Anda masih anak-anak, kalau Anda remaja, Anda perlu tahu bahwa penghajaran atau ganjaran yang dari Tuhan itu bukan penolakan. Dan kalau Anda, untuk semua saudara tua atau muda, kalau Anda merasa waktu Anda berdoa, waktu Anda minta sama Tuhan dan Anda nggak langsung mendapat jawabannya, Anda mengalami satu delay, katakan delay. Satu penundaan. Penundaan bukan ketidakpedulian. Perlu catat ini saudara, perlu Anda tangkap. Jadi waktu Anda mengalami di dalam transisi, berapapun usia saudara, pasti Anda mengalami poin-poin ini saudara. Anda mengalami, aduh rasanya kok susah, mau besarkan anak susah. Anda orang tua yang sedang mengalami anak-anak yang remaja, Anda sendiri mengalami kesulitan karena Anda nggak tahu mau handle mereka bagaimana. Bahasanya beda, caranya beda, komunikasinya beda, macam-macam saudara. Makanya kita terus perlu di dalam buku Ecclesiastes itu pengkhotbah, pasal yang ke-10 ayat yang ke-10 dituliskan bahwa kita perlu terus-menerus menajamkan kapak kita. Kapak, tahu kapak? Saudara tahu kalau kapak itu tumpul ya, maka kalau Anda tebang pohon, itu Anda akan kerja keras, pakai tenaga yang keras saudara. Tapi kalau Anda mempertajam kapak saudara, maka Anda akan lebih sedikit pakai tenaga. Ada satu cerita orang tua dengan anak muda, ada satu balapan, ada satu perlombaan. Bukan balapan, perlombaan siapa yang bisa paling cepat nebang pohon ya. Lalu disaksikan oleh penduduk setempat, ada orang tua dan anak muda. Orang tua kelihatannya sudah tua, rambutnya sudah putih. Lalu anak muda yang badannya keker, ototnya besar. Dua-duanya punya kapak ya saudara. Lalu dihitung 3, 2, 1, lalu mulai. Waduh yang anak muda tas, cepat sekali saudara. Terus gak berhenti-berhenti, kuat sekali anak muda ini. Terus sampai satu saat dia lemah, capek. Loyo saudara. Orang tua ini dia tebang, dia kapak pohon itu ya. Sebentar dia berhenti, dia asah. Orang pikir, waduh ini pasti kalah deh ya. Tapi karena apa? Karena yang satu nggak berhenti, yang satu berhenti, lalu diasah kapaknya.
Terus dia tebang lagi. Siapa yang menang, saudara? Hah? Yang diasah. Jadi saudara, berapapun usia saudara, Anda perlu mengasah. Mengasahnya bagaimana? Mengasah dengan firman Tuhan, mengasah dengan pimpinan Roh Kudus, mengasah dengan skill, mengasah dengan knowledge, mengasah dengan apa yang Anda baca, mengasah. Jadi pikiran ini jangan dipakai untuk hal-hal yang sia-sia, diasah. Sehingga waktu Anda usia muda, Anda sudah bisa berbuah. Waktu Anda usia muda, Anda sudah bisa menghasilkan hal-hal yang banyak yang orang tua yang karena nggak mau mengasah, maka nggak akan berhasil. Are you with me? Oke, jadi saya melihat di sini bahwa chastisement is not rejection, delay is not ignorance. Dan saya melihat di sini bahwa di dalam perjanjian baru, katakan baru. Nah, tadi saya katakan transitioning into the new season. Jadi dalam beberapa minggu ini Anda akan melihat saya membahas kata-kata mengenai persiapan, kata-kata mengenai transisi, kata-kata yang mengenai baru ya, dan juga musim. Katakan musim. Saya kasihkan sedikit cicipan, saudara, musim. Sekarang ini musim apa, saudara? Musim dingin, saudara, musim dingin, bukan musim shopping. Ada yang bilang musim shopping. Siapa yang bilang musim shopping tadi? No, nggak ada yang bilang kok, itu saya cuma joking aja. Jadi saudara, kita musimnya musim winter, musim dingin, karena apa? Karena waktunya berubah. Karena waktunya berubah, musimnya berubah. Jadi sekarang ini waktunya berubah. Kita hidup sekarang ini tahun 2021. Rasanya udah mau 2022 aja, saudara. 2021, waktunya berubah. Jadi nggak bisa, saudara, waktu berubah, Anda hidup di season, di musim yang lama. Nggak bisa, saudara. Pada musim winter, Anda jangan mengharapkan sepanjang musim winter ini akan panas terus. Mungkin ada 1-2 hari yang bisa panas, udaranya berubah. Tapi nggak mungkin, saudara, karena waktunya berubah, musimnya berubah. Saya mau mengajak Anda untuk bisa, ini baru pendahuluan yang saya sampaikan ini, saudara, supaya Anda tahu bahwa kalau kita ini sudah hidup di waktu yang berbeda, zaman yang berbeda, musim yang berbeda, kita mesti siap untuk kita bisa menghadapi bagaimana Anda usaha, bagaimana Anda membesarkan anak, bagaimana Anda menjaga badan, bagaimana Anda menjaga pikiran Anda, semuanya itu harus siap. Ini yang saya katakan, kita karena sebentar lagi kita mau rayakan New Year, saudara. Saya perhatikan bahwa ada orang yang waduh senang-senang New Year, padahal setelah Januari 1 apa yang terjadi, saudara? Ada orang yang tahunnya berubah, hidupnya nggak berubah. Oh Jesus. Oke, kita lanjut lagi ya. Setelah masa anak-anak muda, masa pubertas ya, masa remaja, itu masa apa, saudara? Masa yang dewasa. Katakan sama-sama dewasa. Masa dewasa di mana Anda mulai berpikir, Anda mulai cari jodoh, cari suami, cari istri, Anda berpikir untuk menikah atau enggak menikah. Anda masa-masa itu Anda menjadi orang tua, Anda mulai bekerja atau Anda memulai satu bisnis dan Anda mulai cari tempat, mungkin tinggal di apartemen, mungkin sewa apartemen, mungkin sewa rumah, mungkin beli rumah, apapun saudara, tinggalnya di mana. Dan kalau tadi masa anak-anak itu saya katakan masa main-main, dan banyak anak-anak yang maunya main terus, saudara. Ternyata masa dewasa ini juga banyak orang-orang yang sudah dewasa masih suka toys. Dan ada banyak, saudara, toy masih ada, mainannya juga, cuman bedanya apa, saudara? Mainannya lebih mahal. Itu bukan batuk. Itu mendehem. Jadi, ternyata masih ada orang yang nggak bisa prioritas, saudara. Mungkin mobil, mungkin hobi, mungkin apa. Dan masa dewasa ini, saudara, saya pelajari begini, saudara, waktu masih muda ya. Waktu masih muda, anak-anak muda. Kalau naik motor, knalpotnya dilepas saringannya supaya keras. Itu mobil yang udah, saya juga begitu dulu, saudara, mobil ya. Knalpotnya diganti supaya Itu orang kalau sudah tua ya rasanya mobil tuh nggak mau ada suara.
Karena ada transisi. Ada transisi. Belinya juga dulu mobil yang kecil. Lalu sudah berkeluarga, beli mobil yang lebih besar. Sudah punya anak, beli van. Saudara, jadi saya melihat di sini bahwa ini semuanya adalah masa-masa di mana Anda bukan hanya maunya dilayani, dirawat, dikasih makan terus. Nah, setelah saudara beranjak dewasa, Anda mulai melayani dan Anda ngasih makan. Anda mulai merawat orang tua Anda. Orang tua Anda yang sudah membesarkan Anda, yang mungkin sekarang sudah nggak bisa seperti sebelum-sebelumnya. Rawat orang tua saudara, layani orang tua saudara, hormati orang tua saudara. Amin. Apakah gampang? Enggak gampang. Karena apa? Karena saya akan sebutkan ada tantangannya, saudara. Kenapa? Karena yang berikutnya di sini apa, saudara? Dewasa setengah tua. Dewasa setengah tua itu ada tantangannya lagi, misalnya kesehatan. Misalnya apa, saudara? Bahasanya juga lain. Kalau dulu tanyanya, mau jalan-jalan kemana? Oh, mau beli mobil apa? Oh, hobinya apa? Kalau sudah mulai dewasa setengah tua, lu minum vitamin apa? Darah tinggi gimana? Darah tinggi. Waktu masih remaja, nggak tahu darah tinggi. Tahu pun juga cuek aja. Bener apa betul? Bahasanya beda ya. Kolesterolnya bagaimana? Mulai ada wrinkle, mulai ada kerut, mulai ada spot. Ya, mulai ada spot di kulit-kulit Anda ya. Pada masa dewasa setengah tua ada midlife crisis. Apa itu midlife crisis? An emotional crisis of identity and self-confidence that can occur in early middle age. Jadi ada emosi, krisis emosi mengenai identitas saudara. Waduh, si ini sekarang sudah punya ini. Oh, si ini sekarang sudah begini, sekarang udah begitu. Saudara, identitas Anda dan saya dari muda sampai Anda tua, sampai Anda menjadi senior citizen harus berakar kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Oh, Jesus. Yang berikutnya, yang terakhir ini, saudara, ini adalah dewasa senior. Saya sudah yang paling bawah ini, saudara. Sudah yang dewasa senior, saudara, termasuk di situ. Bahasanya, pemikirannya menjadi orang tua, menjadi grandparents, ya, menjadi bicaranya. Lalu kalau bukan hanya bicaranya beda, saudara, pendengarannya juga beda, saudara. Jadi kalau lagi ngomong-ngomong, hah? What did you say? Beda, saudara. Penglihatannya juga beda. Jadi kalau tadinya rambut hitam, ya, akhirnya menjadi apa, saudara? The black hair turn gray hair. And after turn gray hair, the hair turn loose. Rontok, ya, hair loss, tambah tipis, macam-macam, saudara. Ada tantangannya lagi. Ini baru tahapan, ya, tahapan usia ini, loneliness. Pada waktu tua orang ini ada yang nggak punya teman karena teman-temannya sudah banyak yang meninggal. Billy Graham waktu usia 90 tahun dia mengatakan demikian. Billy Graham, Anda tahu, penginjil yang terkenal di Amerika ini yang meninggal berapa tahun yang lalu, dia mengatakan waktu dia usia 90 tahun. Kalau saya tahu bahwa saya akan hidup selama ini, saya akan membangun relationship dengan orang-orang yang jauh lebih muda dengan saya. Karena apa? Karena banyak teman-teman yang sebaya dengan saya, mereka sudah meninggal, saya nggak punya teman lagi. Loneliness. Apalagi, saudara, tantangan dari orang yang sudah dewasa senior itu kemampuan untuk bisa mengerti. Physical abilities demikian juga, saudara. Makanya saya belajar. Katakan, kalau Anda mau belajar, katakan saya mau belajar. Benar nggak? Benar. Saya belajar dari hamba-hamba Tuhan. Ada hamba-hamba Tuhan
yang berhasil, ada hamba-hamba Tuhan yang nggak berhasil. Saya belajar dari hamba-hamba Tuhan pada masa tua mereka, seperti Pastor Charles Green, seperti my spiritual father, Bishop Bud Pierce. Saya belajar dari mereka. Mereka merawat bagaimana daya ingatnya mereka merawat bagaimana tubuhnya mereka, kemampuan mereka secara jasmani, mereka merawat semuanya itu, saudara. Dan itu adalah tantangan-tantangan yang kita perlu tahu di dalam tahapan-tahapan kita. Anda sekarang ada di mana ini? Tahapan-tahapan di mana tiba-tiba Anda kok lupa ya? Kompor udah mati atau belum? Garasi udah ditutup atau belum ya? Atau tiba-tiba Anda lupa aja begitu. Itu tanda-tanda, saudara. Dan bisa diatasi, bisa dilatih, bisa Anda fokus untuk ada skillnya itu sendiri, saudara. Jadi saya mau beritahu kepada saudara bahwa di dalam setiap tahapan-tahapan ini, itu ada perubahan dan ada tantangannya sendiri, tantangan secara fisik, tantangan secara mental, tantangan secara karakter, tantangan yang lebih daripada semuanya itu adalah tantangan secara rohani. Karena apa, saudara? Karena saudara, karena pencuri itu mau mencuri, mau membunuh, mau membinasakan. Saya belajar begini, saudara, bahwa feeling is the language of the body, reasoning is the language of the mind, discernment is the language of the spirit. Perasaan adalah bahasanya tubuh. Anda bisa merasakan kepanasan, kedinginan, ya. Anda bisa merasakan. Tapi saudara? Penalaran, reasoning, Anda punya reasoning, Anda bisa beralasan. Itu adalah bahasanya pikiran. Tapi bahasanya roh adalah saudara? Discernment, kebijaksanaan, membedakan roh. Anda menjadi orang yang tajam. Anda menjadi orang yang betul-betul bisa mengerti bagaimana Roh Kudus sedang lakukan apa di dalam hidup saudara. Are you still with me? Jadi dalam setiap tahapan-tahapan ini, saudara, kita tahu bahwa pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Katakan mencuri. Pencuri itu dalam bahasa Yunaninya itu adalah kleptes. Mencuri, katakan mencuri. Mencuri itu bahasa aslinya itu klepto. Klepto. Kalau Anda pernah dengar istilah kleptomania, itu adalah orang yang mempunyai penyakit yang maunya nyuri terus. Maunya nyuri terus. Bukan karena nggak ada uang, tapi maunya curi terus. Curi, apa yang bisa dicuri. Jadi ternyata, saudara, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Itu adalah occupation-nya, jabatannya, pekerjaannya iblis itu mau mencuri. Dan saya belajar bahwa ternyata kleptomania itu gambarannya ialah seseorang yang secara terus-menerus mempunyai keinginan untuk mencuri. Halo, are you with me? Oke. Terus-menerus mau curi, terus-menerus itu keadaannya demikian. Jadi ini adalah gambaran dari seseorang yang bisa mencuri secara mahir, secara sophisticated, secara terampil, pengalaman luar biasa sekali. Dia mau mencuri apa yang Anda punya. Jadi ini bukan hanya sekedar pencuri yang kelas-kelas sembarangan. Ini adalah pencuri yang expert betul. Itu jabatannya iblis itu begitu, saudara. Expert sekali. Seseorang yang mempunyai know-how, tahu bagaimana dan kapan dia bisa mencuri. Jadi, kira-kira penting nggak kalau kita tahu? Dalam transisi ini kita mesti tahu transisi kehidupan. 2 tahun yang lalu, saudara, bulan Agustus tahun 2019, saya pergi ke Indonesia. Saya kalau pelayanan itu biasanya saya mau sangat efektif. Saya adalah seorang yang hard working man, saya kerja keras. Dan kalau saya pelayanan. Saya nggak jalan-jalan, saudara. Dan kalau saya pelayanan itu biasanya saya nggak mau travel terlalu lama karena saya nggak mau miss my family dan saya nggak mau miss my church family. Biasanya saya nggak mau miss 2
hari Minggu, saudara. Atau paling nggak mau lebih dari miss 2 kali hari Minggu. Jadi saya berusaha untuk pack semuanya. Jadwal saya itu saya atur sedemikian rupa. 2 tahun yang lalu bulan Agustus saya ke Indonesia, itu dalam waktu 12 hari saya pergi ke 11 kota. Bukan hanya kotanya, tapi meetingnya. Meetingnya itu back to back, back to back. Jadi kalau waktu lunch orang lain istirahat, saya lunch meeting. Jadi terus begitu saudara, dan pada saat itu trip saya mengalami bukan hanya badan capek, mental capek, emosi capek. Karena apa saudara? Karena pada saat itu ada 2 orang yang saya kasih meninggal. Yang satu sahabat saya, yang satu anak rohani saya yang amat saya kasih meninggal. Jadi di dalam trip itu ada saatnya di mana saya dalam waktu 2 hari saya memakamkan 2 orang. Saya sedih sekali, jadi secara mental, secara fisik, secara jadwal, secara kurang tidur, secara jet lag, secara emosi, semuanya ini, dan luar biasa saya capeknya bukan main saudara. Tapi saya bisa handle. Dengan kasih karunia Tuhan, menurut saya bisa handle. Bulan September, tengah malam tiba-tiba, persisnya tanggal 26, ini sebelum COVID saudara. Tiba-tiba saya lagi tidur ya tengah malam. Kok saya nggak bisa napas ya? Saya nggak bisa napas. Saya lakukan apa yang saya bisa lakukan, saya nggak bisa napas. Saya berdiri. Saya atur napas saya. Nggak bisa saudara. Saya atur, nggak bisa. Atur lagi loh. Kenapa ya? Lalu saya pergi bangunkan istri saya. Saya bilang, Joyce, kok rasanya saya nggak bisa napas ya? Nah, kenapa? Nggak tahu, saya bilang, nggak pernah ngalamin seperti ini. Lalu tunggu sebentar, masih nggak bisa napas saudara. Lalu istri saya bilang mau ke rumah sakit, saya bilang nanti dulu dah. Tapi kok rasanya setelah berapa lama nggak bisa napas ya? Oke dah, Joyce kayaknya kita perlu ke rumah sakit. Ini 2 tahun yang lalu saudara. Jadi saya ganti pakaian, lalu sebelum kita mau berangkat ke rumah sakit, ya kita berdoa, lalu saudara tahu apa yang terjadi? Saya bilang, Joyce, aku nggak bisa napas. Lalu dia telepon 911. Dalam waktu kurang dari 3 menit rasanya ya, udah datang itu, ada paramedik, ada 8 orang atau 10 orang datang, siap untuk bawa saya. Lalu setelah diperiksa semuanya, saya normal, saya ditanyain semuanya normal, oksigen level semuanya normal. Kamu ini bukannya nggak bisa napas, kamu ini bisa napas. Oksigen levelnya demikian. Kasih tahu semuanya saudara. Akhirnya dia bilang, kamu ada pilihan, mau ke rumah sakit, mau dibawa, ini ambulans sudah ready. Itu ada orang yang sudah siap untuk bawa, taruh saya di crutches. Dan kamu ada pilihan atau mau di rumah. Saya diskusi sama istri saya lihat, kayaknya kalau nggak apa-apa ya ngapain ke rumah sakit ya. Lalu saya putuskan untuk tinggal di rumah dan harus sign bahwa saya nggak akan ke emergency. Lalu waktu itu saya ada obat yang saya minum untuk bisa membuat saya tenang, dan saya tenang. Tapi saya mikir, what was that? Besoknya saya pergi ke dokter saya. Janjian dan dapat appointment the next day. Waktu saya janjian, saya pergi ke sana, saya bilang, I'm fine, saya pergi ke sana sendiri. Saya nyetir sendiri saudara ke dokter. Tiba-tiba di kantor dokter, apa yang terjadi malam sebelumnya terjadi lagi, sehingga saya pergi nyetir sendiri, pulang saya dijemput oleh adik saya, Roy Sugiarto, dan istrinya. Sehingga dia nyetir mobil dan dia sampai di mana saya mesti beli obat, mampir di farmasi. Saya bilang, Roy kayaknya I'm okay, saya bisa nyetir lagi. Jadi saya nyetir pulang. Singkat cerita saya nggak tahu apa yang terjadi saudara, saya berdoa. Nah ini saudara, apa yang saya alamin ini secara rohani, saya omong dengan Bishop Bud Pierce doakan saya, Pastor Eric Butler, Cindy Jacobs, Cean waktu saya beritahu dia juga kaget saudara. Ternyata saudara, apa yang saya alami itu saya nggak pernah tahu sebelumnya, itu namanya panic attack. Saya bukannya kurang rohani, bukan karena kurang doa, bukan karena, saudara, saya bukannya hidup dalam dosa, enggak saudara.
tiba-tiba itu pada saat-saat tertentu, itu yang saya katakan, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Itu rasanya bagaimana? Rasanya tiba-tiba pikiran saya itu bisa jadi disoriented. Tahu saudara disoriented? Disoriented itu pikirannya bisa kacau. Saya adalah orang yang bisa tahan sakit, saudara. Jadi kalau apa, saya bisa tahan sakit ya. Tapi kalau yang problemnya itu adanya di CPU ya, Central Processing Unit. Kalau problemnya di sini itu bagaimana, saudara? Rasanya tuh I want to get out of myself, dan perasaan yang saya nggak bisa gambarkan dan saya nggak akan coba untuk menggambarkan, tapi nggak enak sekali, saudara. Tapi pada saat itu terus saya ke dokter, saya dikasih pilihan untuk bisa mau dikasih obat atau pilihan yang berikutnya ini perlu counseling ini ya. Counseling, saya pikir oh ya, well sebelumnya itu saudara kita berdoa terus mencari Tuhan. Singkat cerita begini saudara, ini saya mau kasih tahu bagaimana apa yang saya alami. Pastoral team tahu, ya pendoa tahu, ada beberapa saudara yang tahu. Saya sengaja menunggu waktunya kapan saya mau beritahu kepada saudara. Saya nggak ingat. Anda tahu apa enggak? Anda ingat apa enggak? Maksud saya waktu tahun 2020 sebelum COVID kita ada Church Day. Di situ saya cerita, I face the biggest challenge in my life. One day waktunya Tuhan saya akan share kepada saudara. Itu adalah the biggest challenge in my life. Saya nggak pernah ngalamin itu sebelumnya. Dan waktu itu saya pergi, sudah ada komitmen sebelumnya sudah ada komitmen. Saya pergi ke Portland dan melayani di sana. Istri saya bilang, kamu nggak boleh pergi sendirian, kamu harus pergi ditemenin. Oke, temenin sama Pastor Him. Jadi kita pergi berdua. Waktu saya melayani di sana, saya hampir pingsan, saudara. Dan karena kita sudah plan dari sebelum-sebelumnya, kita waktu itu mau vacation, satu keluarga, kita mau pergi ke Paris, dan nggak ada hari lain lagi, dan sudah beli tiket dari jauh-jauh, dan sudah ada komitmen ke Portland. Jadi saya masih ingat waktu itu hari Sabtu saya pergi ke Portland, langsung besok paginya kembali ke LA, Pastor Him terbang ke Ontario, saya pergi ke LAX, karena apa? Istri saya sudah nunggu saya di LAX, dan tinggal kita berdua, saudara, kita pergi ke Paris. Anak saya sudah ada di sana, nunggu di sana. Dan tahu saudara apa yang saya alami waktu di Portland? Saya hampir pingsan. Dan waktu saya mau kembali ke LA itu sendirian, saudara, itu saya mengalami, ini saya bisa nggak ya sendirian ya? Naik pesawat sendirian ke LA bisa apa nggak ya? Lalu saya pikir, ke Paris 14 jam, bisa apa enggak ya? Saya berdoa. Singkat cerita, saudara, I made it ke LA, lalu meneruskan perjalanan ke Paris, dan semuanya selamat, saudara, haleluya. Lalu kita jalan-jalan, waktu itu saya bertemu dengan anak saya, Lorraine, yang Sharon dan James ada di kota lain. Waktu kita pergi ke satu tempat namanya Versailles. Versailles itu adalah istananya Louis, Raja Louis kelima ya. Itu tiba-tiba di sana itu mungkin ada ribuan orang di sana, di salah satu ruangan, di salah satu istana di sana, saya kolaps, saudara. Saya kolaps. Dan di sana waktu kolaps nggak ada yang nolongin, saudara. Nggak kayak di Amerika, kalau kolaps itu bisa 911, itu bahasanya aja nggak ngerti. Dan banyak yang nggak bisa ngomong Inggris di sana. Dan nggak ada yang nolongin. Siapa yang nolongin? Tuhan tolongin. Siapa yang bersama dengan saya? Istri saya dan Lorraine. Puji Tuhan, saudara. Setelah itu, waduh, rasanya nggak enak ya. Akhirnya ya, dokter saya kasih saya obat. Tapi makan waktu sekitar 30-40 menit. Setelah di situ, capek, saudara, lemes. Lalu kita naik metro mau balik ke hotel. Itu ya makanya ya saudara, pencuri datang untuk mencuri, membunuh. Yang tadi saya katakan, dia tahu waktunya, dia itu skillful, dia tahu dia adalah expert sekali. Lagi di metro itu ada 3 orang gypsies yang keroyokin saya mau ngerampok saya, saudara. Ini saya lagi lemes-lemes. Ini istri saya ada di mana? Anak saya satu lagi ada di mana? Saya lagi lemes-lemes. Waduh, saudara, puji Tuhan masih ada sisa-sisa refleks yang bisa kepake. Sehingga saya halau mereka.
tahu satu tangan di sini, satu tangan di sini, satu tangan di sini, sehingga wah, saudara, dengan apa yang saya ada, saya lakukan, saudara, dan by the grace of God nggak kecurian apa-apa sama sekali. Tapi saya ingat ya, ini pekerjaan iblis. Nah, long story short, saudara, saya mau kasih tahu kepada saudara bagaimana saya menang. Pertama saya berdoa, pertama saya cari Tuhan. Bukannya dulunya enggak. Saya cari Tuhan, saya berdoa, terus saya berdoa, dan saya didoakan. Dan ya, saya juga cari counselor. Saya cari counselor yang Christian, yang license, yang professional counselor, yang memberikan saya counsel sesuai dengan tantangan saya, sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Dan di situ saya merasa, wow, tahap demi tahap semuanya itu, saudara. I really appreciate the pastoral team yang pada saat itu banyak sekali cover apa yang saya nggak bisa lakukan. Tapi kalau saudara ingat, dan kalau saudara tahu, salah satu rahasia saya bisa menang itu ialah selain daripada berdoa, simpan waktu menyembah Tuhan, dan firman Tuhan, semuanya itu yang saya lakukan itu juga saya mendoakan orang. Saya masih ingat waktu itu saya juga ada komitmen untuk pergi melayani di Vancouver, Canada. Istri saya bilang, kamu nggak bisa pergi sendirian. Dia temenin saya, dan pada saat saya lagi di Vancouver, waktu kita di hotel, saya berdoa buat orang-orang yang Tuhan kasih saya untuk doakan. Saya doa buat Anda, saya berdoa buat gereja. Jadi saudara, waktu fokus kita itu enggak hanya di diri kita sendiri. Fokus kita kepada Tuhan dan fokus kita kepada orang lain. Maka Tuhan memberikan kelepasan. Dan saat ini saudara, saya mengucap syukur, saya nggak ngalamin lagi itu, saudara. 4 bulan yang lalu ayah saya meninggal. Istri saya pikir, ini aduh, si Paul ini bisa kena panic attack lagi apa enggak ya? Enggak, saudara. Saya mengalami banyak tantangan. Karena apa? Karena damai Tuhan yang melebihi segala akal memenuhi saya. By the grace of God. Jadi saudara, saya nggak tahu apakah apa yang saya share ini mungkin ada bisa menjadi masukan buat saudara. Supaya Anda tahu bahwa Anda tuh, kalau Anda mengalami seperti apa yang saya alami, saya beritahu kepada Anda keadaan saya, kelemahan saya, kekurangan saya, tapi saya beritahu juga kepada Anda bagaimana saya menang. Sekarang saya menang. Haleluya, puji Tuhan. Nah, jadi saudara, yang berikutnya, jadi expectation itu sangat penting sekali. Saya akan sampaikan firman Tuhan di sini, saudara, yang dari buku Yesaya pasal yang keberapa ini, saudara? Yesaya pasal yang ke-43. Yesaya pasal yang ke-43. Firmannya, ini firman Tuhan ya. Are you still with me? Atau masih di cerita saya yang sebelumnya? Transition ya. Oke. Yesaya 43 ayat 18-19. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat lagi hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, katakan lihat. Saya tulis dalam huruf tebal di sini dan di garis bawahi. Lihat, katakan lihat. Ayo katakan lihat. Aku hendak membuat sesuatu yang baru dan sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saya mau beritahu kepada saudara, kalau bicara mengenai transition, ada banyak transition. Saya nggak tahu umur saudara berapa ya. Tapi secara teknologi itu ada banyak transisi, saudara. Dulu zaman saya masih kecil itu nggak ada kaset, nggak ada CD. Adanya apa? Cartridge. Ada cartridge lalu berubah menjadi kaset, lalu setelah kaset jadi CD, lalu ada SD card, lalu ada flash drive, macam-macam, saudara. Sekarang kalau Anda ngomong sama generasi muda, Anda ngomong kaset aja nggak tahu, saudara. Mungkin bisa jadi barang antik. Video dulunya real, ada VHS, ada beta, ada DVD. Sekarang Netflix mungkin, Hulu mungkin, ada lain lagi modelnya. Dulu apa saudara waktu orang pertama kali ke bulan Apollo, lalu ganti jadi apa? Space Shuttle. Sekarang ada SpaceX yang harganya 1/10 daripada Space Shuttle dan bisa dipakai berulang kali. Ini adalah teknologi. Dulu mobil listrik nggak ada, saudara. Sekarang ada mobil listrik. Dulu, saudara, kita pakai flip phone. Ya, mungkin Nokia, mungkin Motorola, saudara. Flip phone. Siapa yang masih dulu ngalamin pakai flip phone? Keren kayaknya ya waktu itu.
Sebelum flip phone itu saya punya telepon yang sebesar buku telepon, saudara. Jadi waktu punya flip phone itu kayaknya wow. Kemudian ada BlackBerry, ada Motorola, ada sekarang apa? Samsung Galaxy Z Fold 3 bisa dilipat lagi iPhone, apalagi saudara iPhone 13. Saya mendengar berita bahwa Tesla akan bikin PiPhone. Wow, luar biasa. Saya mau beritahu saudara kalau bicara mengenai transition, lagi katakan transition. Judul khotbah saya apa sih? Oke, yes, oke. Transitioning into the new season ya. Jadi transition itu berarti ada perubahan. Ada perubahan. Kalau Anda mau maju, nggak mungkin Anda nggak berubah. Anda harus mau berubah. Ada shift, ada crossover, ada separation. Anda harus meninggalkan yang lama supaya Anda bisa embrace, merangkul yang baru. Ada musimnya untuk crossover. Anda mati akan hal yang lama untuk bisa merangkul hal yang baru. Anda memisahkan yang lama untuk menerima a greater purpose untuk hal yang baru. Jadi saya melihat bahwa semuanya ini, saudara, Tuhan melakukan transisi demi transisi. Transisi di dalam apa? Bukannya teknologi, transisi di dalam keluarga, transisi dalam pekerjaan, transisi dalam bisnis, transisi dalam gereja, transisi semuanya ini, saudara. Dan di sini Yesaya berkata, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Ya, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Jadi saya mau beritahu kepada Anda bahwa ayat ini maksudnya apa kira-kira ya. Saya mau beritahu bahwa you need to be able to see it, otherwise you cannot seize it. Itu bahasa Inggrisnya begitu, saudara. Supaya ada rhyme sedikit ya. If you cannot see it, you cannot seize it. Berarti Anda perlu bisa melihat. Supaya Anda bisa apa? Supaya Anda bisa mendapatkan, supaya Anda bisa meraih, supaya Anda bisa nangkep. Kalau Anda nggak lihat, Anda nggak bisa ngalamin semuanya itu. And your natural eyes will give you sight, but your spiritual eye give you insight. Mata alami Anda memberi Anda penglihatan, bisa melihat. Tapi mata rohani Anda memberi Anda pengetahuan yang dalam. Pengetahuan, katakan pengetahuan yang dalam. Pengetahuan yang dalam, maksudnya apa pengetahuan yang dalam, saudara? Saya di dalam bahasa aslinya, di dalam Alkitab, pengetahuan itu dituliskan dalam beberapa kata, yang bahasa Inggrisnya knowledge, yang bahasa Indonesianya pengetahuan. Tapi dalam bahasa aslinya itu ada bedanya, saudara. Yang diterjemahkan sebagai pengetahuan, salah satunya adalah gnosis. Itu adalah pengetahuan biasa, pengetahuan yang berhubungan dengan sains, pengetahuan yang Anda bisa baca dari buku, pengetahuan yang Anda bisa belajari dari internet, Google, whatever ya saudara. Tapi pengetahuan yang kedua adalah epignosis. Ini adalah pengetahuan yang diwahyukan. Pengetahuan yang diwahyukan yang waktu Anda merenungkan firman Tuhan, meditasi firman Tuhan, tiba-tiba Anda dihidupkan, tiba-tiba firman Tuhan itu menjadi hidup dan bicara kepada Anda. Sehingga Anda bisa melihat sesuatu yang luar biasa yang orang lain nggak bisa, yang bagi orang lain nggak mungkin tapi bagi Anda mungkin. Saya mengalami banyak hal seperti itu, saudara. Salah satunya waktu many years ago, waktu kita mau pertama kali kita belum ada gedung gereja. Kita ada gedung gereja, kita mau cari gedung, kita beli gedung gereja di Claremont pada saat itu. Tuhan memberikan saya insight, ya, pengetahuan yang dalam bahwa Tuhan akan berikan gedung dan kita akan bayar tunai. Secara manusia nggak mungkin. Pada saat itu kebanyakan dari kita masih student. Tapi karena mendapat insight, mendapat pengetahuan yang dalam. Bagaimana caranya dapat pengetahuan yang dalam? Mendapat pengetahuan yang dalam itu dari pewahyuan firman Tuhan. Jadi Anda nggak cukup kalau cuma datang ke gereja. Church attendance, store muka, means nothing. Yang penting itu waktu Anda pulang. Yang penting waktu Anda di rumah,
Yang penting waktu Anda di kerjaan. Jadi ini yang saya maksudkan saudara, ada banyak, kalau yang pertama itu gnosis ya, itu ada banyak informasi, banyak sejarah, banyak pengetahuan yang bisa diberikan oleh Google, tapi ada banyak hal lagi yang Google nggak bisa lakukan. Banyak saudara, tapi bisa Anda dapatkan dari pewahyuan yang dari Tuhan. Jadi pewahyuan itu bukan sekedar pengetahuan yang biasa, bukan. Bukan hanya sekedar Anda baca Alkitab dan tahu, bukan itu saudara, tapi Anda mengenal siapa yang menulis Alkitab. Alkitab adalah satu-satunya buku yang Anda bisa bertemu dengan penulisnya. Itu sebabnya di dalam buku Daniel pasal 11 ayat 32, are you still with me? Masih ngikutin ya? Oke, Anda dengerin lagi nanti di rumah ya. Tahu nggak saudara bahwa di dalam buku Daniel, itu Daniel pasal 12 ayat yang keempat, itu dituliskan bahwa pada akhir zaman, katakan akhir zaman. Pada akhir zaman itu pengetahuan akan bertambah. Saudara kalau tahu sekarang ini kita hidup di akhir daripada akhir zaman, makanya pengetahuan, katakan pengetahuan. Pengetahuan itu berkembangnya sangat cepat sekali. Berapa kali dalam satu minggu Anda update, Anda punya software di telepon. Belum lagi pengetahuan invention, penemuan-penemuan yang terjadi saat ini. Jadi apa yang dituliskan di Daniel pasal 12 ayat yang keempat itu sedang terjadi saat ini di sini. Dan di dalam buku Daniel pasal 11 ayat yang ke-32, pada saat Anda mengalami banyak transisi demi transisi dan tantangan demi tantangan dan adjustment demi adjustment dan peperangan rohani, tantangan, halangan, obstacles, macam-macam semuanya itu saudara, Anda perlu tahu bahwa Daniel 11 ayat 32 mengatakan, 32b ya, mengatakan demikian, tetapi umatku yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. The people that know that know their God. The people that know their God shall be strong and do exploit. The people that know. Jadi knowledge, are you with me? Bukan hanya sekedar knowledge, tapi mengenal. Anda mengenal. Waktu Anda mengenal Tuhan yang Anda sembah. Di dalam bahasa aslinya itu yada. Di dalam buku Kejadian dituliskan Adam mengenal Hawa, lalu Hawa mengandung dan melahirkan anak laki-laki. Jadi kata mengenal itu ternyata intimate relationship. Yada. Are you still with me? Sekali lagi saya katakan ya, makanya church attendance bukannya nggak penting, tapi nggak cukup. Church attendance sangat penting, jangan miss. Saya melihat ada banyak orang yang bolongnya banyak, saudara. Bolongnya banyak, udah nanti lihat rekamannya aja. Menurut saya tanya ya, jujur sama saya. Anda kalau lihat di Zoom bisa fokus lebih baik atau lebih buruk? Menurut saya lebih buruk. Nanti sebentar ya mau snack dulu, apa dulu ya. Itu kenyataan. Sekarang Anda bisa ketawa, hehehe. Nanti waktu ada tantangan, lu akan cari Tuhan, belum tentu Tuhan jawab. Wah, kok gitu ngomongnya pastor. Lo baca yang tadi saya ngomongin, chastisement. Ada penghajaran yang dari Tuhan. Ada bedanya saudara, ada beda antara rebuke dengan chastisement. Apa itu rebuke? Rebuke, teguran itu adalah verbal correction. Tapi kalau chastisement itu adalah non-verbal correction. Karena apa saudara? Karena orang dikasih tahu, nggak dengar ya, lalu ya dihajar aja deh. Maksudnya apa? Apakah Tuhan menghajar gitu? Enggak. Tuhan mengizinkan Anda melalui obstacles, melalui situasi yang karena kalau udah dikasih tahu tuh nggak nangkep sih. Saya ingat many years ago, saya usia mungkin 5 tahun, 6 tahun saya lupa. Papi saya, my father told me. Itu ya,
ada colokan listrik, kamu jangan masukin jari kamu ke sana. Kenapa, Pi? Biasa gitu, anak sekarang, anak Anda pernah nanya gitu nggak? Why? Setelah Anda jelaskan why, dia tanya, why? Why what? I answer you. Why you answer that question that way? Why lagi, gimana ya? Itu saya dari kecil begitu, saudara. Why? Ya. Lalu saya, karena dikasih tahu jangan, malah mau coba. Ternyata bukan cuma anak kecil aja, orang gede juga suka begitu. Jadi saya penasaran. Waktu papi saya nggak ada, saya coba, nggak masuk, nggak muat kan? Outlet itu kan, tahu nggak saudara? Saya nemu paku, saudara. Nemu paku, muat tuh di situ ya, semuat. Lalu saya mau masukin di situ. Saya mau masukin karena lubangnya 2, saya mau masukin 2. Untungnya papi saya ada. Dia datang, kamu ngapain katanya? Tangannya di depan situ, mau ngomong apa? Papi saya nggak ngajarin saya bohong, tapi pengennya bohong. Ngaku aja lah, nggak usah. Oke? Terus papi saya bilang begini, kamu ini ya, papi anggap, gini, kamu ini sebetulnya, kamu ini nggak nurut. Papi bisa speng kamu, tapi papi nggak mau, karena papi anggap kamu dikasih tahu aja udah cukup. Rebuke or chastisement. Kalau di rebuke itu correction, dikasih nasihat, ya, verbal correction, nggak bisa, maka Tuhan mengizinkan chastisement. Hal yang nggak enak, hal yang membuat Anda sengsara. Jangan tanya sama Tuhan, kok hal begini, mungkin ada hal-hal yang Tuhan udah bicara sama Anda, tapi lu nggak mau dengar. Maka terjadi chastisement. Chastisement is not an abuse. Chastisement adalah tanda, chastisement is the mark of sonship. Ibrani 12 ayat 7. Jadi Anda itu dihajar karena Anda adalah anak. Kenapa? Karena Bapa mengasihi Anda. Still too many things. We'll catch up next week. Don't miss next week. Ulangin lagi. Kita rasanya ada perjamuan ya hari ini. Oh Jesus. Silahkan tim musik bisa maju. You learn something today? Oh God. Jesus. Saudara, oke, sambil kita siap-siap ya, kita bisa bangkit berdiri. Saya mau share kepada saudara hal ini. Saya beritahu kepada saudara waktu saya kena COVID 7 minggu yang lalu. Saya udah cerita sebagian, tapi ada satu yang saya belum cerita sama Anda. Yaitu apa saudara? Istri saya bilang sama saya, Paul, karena dia kasih tahu dari jauh ya, karena nggak boleh dekat-dekat kan. Paul, ambil perjamuan. Oke, tolong siapin. Are you with me? Dengar nggak? Istri saya siapkan perjamuan, saya bawa ke kamar saya, dan saya ambil perjamuan kudus di kamar saya. Menurut saya apa yang saya alamin ini adalah mujizat. Sekali lagi saya mengucap terima kasih, ada banyak saudara yang mendoakan saya. Karena itu mujizat terjadi. Expectation is the breeding ground for miracle. Jadi waktu saya tahu, sebelum obat ini, obat itu, apalagi ke rumah sakit, jauh sebelum itu, saya ambil bagian perjamuan kudus. Karena waktu kita ambil bagian dalam perjamuan kudus, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Dalam bahasa aslinya peringatan itu
kita menghidupkan kembali. Katakan menghidupkan kembali. Lagi, menghidupkan kembali. Tahukah saudara, yang saya beritakan ini bukan Yesus waktu dia menyembuhkan orang buta, bukan Yesus yang menyembuhkan orang sakit. Yang saya beritakan kepada Anda adalah Yesus yang sudah bangkit. The same Jesus, tapi Yesus yang sudah bangkit. Jadi kita akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Dalam the resurrected Christ. Kita hidupkan kembali bahwa bukan cuma cerita 2000 tahun yang lalu, tapi sekarang ini Yesus bersama-sama dengan Anda. Yesus bersama-sama dengan kita. Amin. Oh Jesus, Jesus. Kita ambil roti. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Untuk tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan buat kami mengucap syukur. Satukan kami. Tubuh-Mu dipecahkan supaya kami menjadi satu. Satu di rumah, satu hubungan suami istri, satu hubungan yang baik dengan anak-anak, anak-anak dengan orang tua, dengan teman-teman, dengan saudara seiman, pulih kembali. Nggak ada misunderstanding, nggak ada gosip, nggak ada ngomongin jelek, tapi yang baik, yang membangun, menghibur. Terima kasih Tuhan. Kami ambil bagian dalam nama Yesus Kristus, semua umat Tuhan berkata amin. Mari kita makan. Saya mengharapkan kesembuhan, deliverance, dan keselamatan. Dari mula-mula saya sudah katakan. Kita ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Dengan bilur-bilur Yesus, Anda sembuh. Iman bangkit. Iman bangkit. Saat ini aku klaim saudara yang sakit sembuh. Sesuai dengan firman Tuhan. Apapun sakitnya Anda, tumpangkan. Coba tangan Anda tumpangkan di tempat bagian Anda yang sakit. Tumpangkan di dalam nama Yesus. Saat ini kesembuhan terjadi, kesembuhan mengalir. Karena Yesus bukan hanya menyembuhkan, tapi Yesus adalah Sang Penyembuh. Dalam nama Yesus kami ambil bagian. Amin. Mari kita minum. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. God, we thank you. Thank you Lord Jesus. Bless your people, oh God. Biar umat-Mu dibangun dan mengalami Roh Kudus, hadirat Roh Kudus. Bukan hanya di gereja, tapi di rumah, di kerjaan, di jalan, di kantor, dimanapun ya Tuhan. Sehingga pada masa transisi demi transisi, umat-Mu akan tetap kuat dan bisa bertindak. Umat Tuhan akan tetap kuat dan take action. You will know what action you need to take. Oh, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 God bless you.